Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 kelas 6B akan mewawancarai Bapak. Sebelum kami memulai, kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ramulis Esman Sarbiana, nomor absen 19 kelas 6B. Perkenalkan, nama teman saya Nisirlah. Kenalkan, nama saya Dibutuh Makatiwi absen 8 kelas 6B. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Suliwati kelas 6B absen 6. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Ibtiar Rawi Bapak, nomor absen 2 kelas 6B. Kali ini kami akan mewawancarai Bapak tentang olahraga sepak takraw. Apakah Bapak bersedia? Sangat bersedia. Pertanyaan pertama, kapan Bapak mulai mengajar olahraga sepak takraw? Bapak memulai ekstra bukan pelajaran ya, tapi ekstra sepak takraw itu dari pertama kali Pak Guru dari guru di sini itu pada tahun 2011. Jadi Pak Guru itu sebagai pengganti karena yang guru yang dahulu itu sudah pensiun, jadi Pak melanjutkan saja. kedua. Mengapa Bapak mengajar ekstra sepak takraw? Jadi mengapa Bapak mengajar ekstra sepak takraw? Yang pertama karena di sini sudah istilahnya identik atau udah punya ciri. Jadi 19 itu kalau di Pontianak itu sudah biasa istilahnya di bidang sepak takraw. Jadi Astungkare selama ini di Polda sepak takraw 18 itu sudah mulai kelihatan. Jadi mengapa? Dari yang pertama itu Pak Guru itu melanjutkan dari guru sebelumnya. Yang kedua juga mempertahankan karena itu sudah sebagai apa istilahnya tadi Pak Guru bilang ciri ya, selagi identik dengan sepak takraw 18. Di mana Bapak mengajar olahraga sepak takraw? Yang ketiga, jadi di mana Bapak mengajar ya jelas di sekolah 18 Pemetukan. Keempat, apa aturan dalam bermain olahraga sepak takraw? Aturan dalam bermain sepak takraw itu simpel sekali ya. Yang pertama yang jelas karena sepak takraw itu perpaduan antara sepak bola dan bola voli. Jadi yang pertama itu nggak boleh mengenai tangan. Terus yang kedua, bola itu boleh dimainkan maksimal 3 kali. Ya, 3 kali itu sudah pindah ke daerah lawan. Bagaimana cara menggunakan teknik olahraga sepak takraw? Jadi menggunakan teknik sepak takraw itu banyak. Yang pertama tergantung tekniknya apa. Kalau teknik menyundul ya pakai kepala. Kalau teknik sepak sila ya pakai kaki bagian dalam dan kakinya itu kayak orang bersila tapi dalam posisi berdiri ya. Terus kalau teknik kontrolnya pakai apa? Kalau pakai kepala ya kepala, kalau paha ya pakai paha. Keenam, bagaimana cara melakukan teknik sepak sila? Jadi bagaimana melakukan teknik sepak sila itu? Yang pertama ya pasti kamu berdiri dulu. Nah, mungkin kamu duduk, pasti kamu berdiri. Yang kedua buka kakinya selebar bahu. Habis itu pas bolanya mau turun, kakinya diangkat seolah-olah kamu kayak orang bersila. Makanya kenapa disebut sepak sila? Karena posisinya kayak orang bersila. Bagaimana cara melakukan Teknik passing yang pertama ya jelas anak-anak harus berpasangan.
nggak mungkin kalau passing itu sendirian ya. Jadi yang pertama anak harus berpasangan, yang kedua saling berhadapan, yang ketiga melakukan passing itu sama kayak sepak bola, cuma bolanya itu dibawa ke depan kayak bola dioper ya, itu namanya passing. Pertanyaan ke-8. Bagaimanakah bentuk lapangan sepak takraw? Bentuk lapangan sepak takraw itu persis kayak lapangan bulu tangkis atau badminton, cuma bedanya di tengah-tengah itu atau di dekat net itu ada garis bunar. Nah, yang di tengah-tengah itu nama garisnya itu dari bunar itu untuk tekong. Jadi yang di pinggir yang dekat net itu namanya itu untuk pelempar. Jadi di sana untuk tugasnya apik kanan dan apik kiri. Bagaimanakah bentuk bola sepak takraw? Bola sepak takraw berbentuk yang jelas bola, bukan kotak ya, pasti bola. Cuma perbedaannya di dalam bola sepak takraw itu ada lubang-lubang ya. Jadi bukan kempes ya, tapi memang bentuknya kayak keranjang ya, isi bola jadi seolah diulang gitu. Dan bola sepak takraw itu juga ada banyak variasi. Yang pertama terbuat dari rotan ada, terus yang kedua yang kayak dipakai sekarang itu terbuat kayak dari plastik, tapi bukan plastik yang biasa ya, nggak tebelan gitu ya. 10. Selama Bapak mengajar olahraga sepak takraw, prestasi apa saja yang sudah diraih? Selama Bapak mengajar desa sepak takraw di 18, prestasi yang Bapak raih itu yang lumayan. Yang Pak sebutin yang dari paling rendah itu kita ikut lomba-lomba di sekolah-sekolah, ada ulang tahun sekolah kita diundang, kita ikut ya, kemarin kita dapat juara, kadang nggak dapat, tapi kebanyakan sih dapat. Yang paling tinggi itu di tingkat Porda kota. Pertanyaan ke-11. Apa kiat atau usaha yang Bapak lakukan untuk meraih prestasi tersebut? Kalau dari usaha ya jelas harus rajin latihan. Dan sekarang dari 3 tahun lalu Bapak biasanya yang Pak ambil adalah kelas 5-6, sekarang Pak tambah dari kelas 3, 4, 5, 6. Kenapa? Karena Pak ingin mencari bibit di mana nanti kalau Pak ambil kelas 5-6 itu sebentar saja dia akan sudah lama. Jadi kalau Pak ambil dari kelas kecil, Bapak akan membibit, jadi dia nanti kelas 5-6 dia sudah bisa. Yang ke-12. Apa pesan dan kesan Bapak selama mengajar? Pesan dan kesan, pesannya untuk anak-anak harus itu dari yang pertama itu harus rajin latihan, jangan pernah menyerah, lebih semangat. Pesannya banyak. Kalau pesannya pertama, pas muridnya bandel itu ya sangat emosi. Kalau nggak bisa sih nggak masalah. Kalau dari pesan banyak suka dukanya. Kalau dukanya muridnya cepat, pesannya cepat nangkap, cepat bisa ya Pak senang. Tapi kalau muridnya dikasih tahu, disuruh belajar malah lain ya itu yang bikin sedih lah, maksudnya marah. Apa harapan yang Bapak inginkan ke depannya? Nah ini yang menarik pertanyaannya. Apa harapan? Jadi Pak Guru di sini sangat banyak berharap dari
tahun ke tahun. Yang pertama sih yang Pak Guru harapkan itu satu bisa mewakili Kota Denpasar, karena dari tahun ke tahun cuma mentok di 18 itu mewakili kecamatan, jadi kita kalah sama Denpasar tuh. Tapi waktu tahun penanganan itu pernah kita mewakili Kota Denpasar, tapi kita kalah di cuma muridnya saja, jadi sekolahnya nggak full mewakili. Jadi harapannya sih biar sekolah 15 itu ibu putra putri semua mewakili Kota Denpasar, dan kita bisa lagi yang lebih tinggi, contohnya kayak di provinsi itu lumayan nanti untuk istilahnya atlet kita yang 15 untuk berprestasi. Jadi harapannya sih ya prestasinya lebih baik. Jadi ada waktunya. Sekian dari kami.